Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Enes Rukmana di channel pembelajaran guru penggerak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 1.2 diskusi mandiri tentang nilai dan peran guru penggerak. Disusun oleh kelompok 2. Saya sendiri Enes Rukmana bersama 3 teman saya. Yang pertama Ade Kurnia Safari, kemudian Ai Umay, dan Eva Puspita. Ya baik, ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ya. Yang pertama itu harus memiliki kemandirian atau nilai mandiri. Kemudian yang kedua harus memiliki nilai kolaboratif. Yang ketiga harus memiliki nilai reflektif. Yang keempat harus memiliki nilai inovatif. Dan yang kelima harus memiliki nilai berpihakan kepada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh CGP atau calon guru penggerak diantaranya yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik dan mendorong kolaborasi antar guru. Apa yang dimaksud dengan ruang kolaborasi di sini? Ruang kolaborasi di sini adalah merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Di kelompok kami, dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing CGP dalam kelompok akan tersaji pada slide selanjutnya. Yang pertama, kekuatan nilai setiap anggota kelompok dimulai dari saya sendiri. Saya merasa memiliki nilai guru penggerak, nilainya inovatif. Kenapa? Guru harus memiliki karakter inovatif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki diri dan untuk menyusun strategi pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. Selain itu, guru dapat meningkatkan kompetensi berupa menghasilkan sebuah karya untuk mengembangkan karir dan juga untuk kemajuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian nilai-nilai yang sudah saya lakukan, ya. Yang pertama, saya sudah membentuk Kombel Semanas Berkarya. Kemudian saya berupaya untuk membuat LKPD interaktif online. Dan tak lupa saya membuat LKPD offline juga. Yang ketiga, membuat media presentasi interaktif dari berbagai aplikasi berkembang supaya bisa menarik minat dan semangat siswa untuk belajar, tidak bosan dan bisa menyenangkan. Kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan tadi saya melakukan pembuatan media presentasi yang interaktif. Itu tujuannya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian memanfaatkan handphone siswa sebagai media belajar, di mana kita ketahui pada saat perkembangan teknologi di zaman saat ini, setiap siswa pasti memiliki handphone dalam sakunya atau dalam tasnya. Nah, dalam hal ini saya berusaha untuk memanfaatkan handphone yang dimiliki oleh siswa itu sebagai media belajar, baik untuk ujian, baik pretest ataupun post-test, juga untuk mencari materi-materi yang kiranya bisa ditemukan oleh handphone siswa tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Contoh saya membuat suasana belajar. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Ini Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Sistem pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Supaya terlihat nyaman, tenang, dan oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, biar dimulai dari sekarang. Contoh apa itu? Manfaatkan handphone siswa untuk media belajar. Saya menggunakan di podcast. Siapa ini? Kemudian untuk mencari. Dimulai dari sekarang. Apa itu? Kemudian juga menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Alhamdulillah sudah dibentuk komunitas belajar yang bernama dengan Kombel Semanas Berkarya.
ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan di Gimit ya ataupun Zoom, dan kemarin sudah keluar sertifikat dari Kombel yang saya bentuk. Pertama, belum. Kemudian kita membahas tentang alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada hari ini. Saya ingin tahu pengetahuan awal Anda semua. Kita akan melakukan pertama, belum. Kita membahas tentang alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Saya ingin tahu pengetahuan awal Anda semua. Item pembelajaran. Kita akan melakukan pertama, belum. Jadi, kita membahas tentang alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada hari ini. Kemudian kekuatan nilai guru penggerak yang lain itu dari Pak Dede itu ada mandiri, di mana mandiri itu memiliki arti mampu mengembangkan kreativitas dalam mempersiapkan desain pembelajaran. Ya, kemudian mengembangkan posisi diri dengan atau tanpa dukungan dari orang lain. Dengan kemandirian mampu mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dalam diri, kemudian mampu mengatur waktu dengan baik dan tampil percaya diri. Itu Pak Dede. Selain itu, Pak Dede juga memiliki sifat mandiri ya. Contohnya membuat perangkat pembelajaran sendiri, tidak memplagiat hasil orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kolaboratif. Pak Dede juga suka menyusun pembelajaran yang serumpun bersama di MGMP dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari reflektif ya, Pak Dede juga melakukan perbaikan proses pembelajaran dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian menerima saran dan masukan dari siapapun yang itu sifatnya membangun. Selanjutnya ada kekuatan nilai guru penggerak di Bu Ai Umay, itu berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini merupakan suatu nilai karakter guru yang dapat membantu menuntun murid untuk lebih mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Melalui nilai karakter ini, guru akan memunculkan nilai-nilai lain seperti inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Dan ini contoh Bu Ai sudah melakukan kebutuhan belajar murid di dalam dan di luar jam pembelajaran, pendampingan di luar jam pembelajaran, pendampingan di dalam kelas, maupun pendampingan di luar jam pelajaran. Bu Ai siap siaga untuk melayani prima, ya, memberikan pelayanan prima bagi peserta didiknya. Kemudian ada pengembangan potensi murid. Yang pertama, karena Bu Ai mengajar mapel bahasa Indonesia, di sini ada membaca puisi, kemudian menulis puisi, menulis cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak lupa memanfaatkan teknologi dalam belajar. Ini menggunakan layar ya, smartboard dalam pembelajarannya. Kemudian peran guru menjadi coach bagi guru lain. Bu Ai tidak sungkan untuk memberikan coach kepada guru lain bagi guru yang membutuhkan penjelasan ataupun pemahaman akan sesuatu. Selanjutnya ada kekuatan nilai guru penggerak dari Bu Eva. Itu hampir sama dengan Bu Ai. Bu Eva juga melakukan keberpihakan kepada murid, di mana murid adalah sebuah objek yang harus diberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, yang prima oleh seorang guru. Di sini Bu Eva memperbanyak kegiatan praktikum dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya teori saja, tetapi lebih banyak praktikum. Kebetulan Bu Eva ini mengajar di sekolah menengah kejuruan. Kemudian selain itu ada mendampingi siswa mengikuti kegiatan yang diadakan dunia usaha dan dunia industri. Ya, kalau di SMK itu ada PKL ya, praktek kerja lapangan, ataupun PKI, praktek kerja industri. Kemudian mengikuti kegiatan untuk mengembangkan kompetensi kayak MGMP, kemudian seminar, BIMTEK, lokakarya, dan lain sebagainya. Bu Eva melakukan kegiatan itu untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan untuk mempersiapkan dirinya sebagai guru penggerak nanti di sekolahnya. Kemudian melaksanakan kegiatan pembiasaan positif di sekolah, ada keputrian, ada literasi, ada kreasi seni. Kemudian juga ada satu nilai dan peran guru penggerak yang kami sepakati atau kelompok kami sepakati, yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menguatkan nilai guru berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya,
kemudian pembelajaran berorientasi terhadap apa yang dibutuhkan peserta didik, tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan karakter dan potensi peserta didik. Kemudian penguatan nilai berpihak pada murid adalah esensi pokok yang harus dimaksimalkan karena peran guru adalah menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Faktor penghambatnya di sini kami tuliskan dua saja. Yang pertama lingkungan dan yang kedua sarana prasarana. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat kami berdiskusi, yaitu yang pertama membuat karya inovasi dengan membuat konten media pembelajaran, membuat alat peraga dari bahan-bahan sederhana atau barang bekas, ataupun praktikum sederhana yang tidak membutuhkan alat dan bahan lab yang kompleks. Kemudian ada rancangan kegiatan yang akan kami lakukan. Rancangannya diantaranya menyusun modul ajar secara mandiri dan juga kolaboratif, menumbuhkan pembiasaan disiplin positif pada murid, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Memiliki model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Memilih media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran menyenangkan. Melakukan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian tahap perencanaan kegiatan, tahap yang pertama itu membiasakan disiplin positif, di mana di sini memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu, membaca doa beberapa ayat suci Al-Quran dan terjemahannya sebelum memulai pembelajaran, kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses belajar mengajar. Kemudian langkah yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Langkahnya seperti apa? Yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kami akan melakukan tes diagnostik minat dan bakat kepada siswa terlebih dahulu dengan memberikan angket atau observasi wawancara. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa dan gaya belajar siswa sesuai dengan yang ada atau yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Langkah ketiga, memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Memilih model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, pemecahan masalah, dan praktikum. Kemudian, memilih media pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, kita harus melakukan refleksi. Karena apa? Refleksi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian tujuan rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Pelajar yang memiliki profil ini adalah peserta didik yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya, memberikan dorongan dalam meningkatkan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah, membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.